Lanjut ya. Kali ini kita akan membahas matriks kebalikan umum. Nah, matriks kebalikan umum ini sama aja seperti inverse ya, tapi ada kondisi khusus yang mana ini sama saja seperti inverse, tapi punya kondisi khusus ya. Ya. Nah, nanti kita akan bahas sama-sama ya. Sebelum kita itu, ya, ini ada namanya matriks partisi ya. Nah, matriks partisi ini adalah suatu matriks yang dapat dipartisi menjadi submatriks atau bagian matriks ya, dengan cara hanya mengikuti beberapa baris atau kolom dari matriks aslinya ya. Nah, misalkan kita punya ini, nah, A gitu ya, misalnya 2, 1, 3, 4, 7, 8. Nah, matriks A ini bisa kita partisi ya. Misalkan kita partisi jadi gini ya. Nanti misalkan kita dapat matriks apa? A1 sama A2 gitu. Nah, bisa seperti ini atau bisa saja matriksinya seperti ini. Saja seperti ini ya. Bisa saja seperti ini, nanti partisinya itu juga boleh ya, yang penting bisa dipartisi ya. Nah, dan di partisinya ini bebas ya, sesuai tergantung permasalahan yang ada. Nah, di sini di matriks partisi ini ya, operasinya ya sama saja seperti operasi matriks sebelumnya. Untuk apa? Penjumlahan, pengulangan atau kali gitu ya. Ini sama aja seperti matriks pada umumnya. Misalkan kita punya contoh, ini A ya. Kalau kita perhatikan A-nya itu ukurannya 3 kali 6. Ya. Ini kita partisi ya. Ini partisinya bebas ya, sesuka hati saja ya. Misalkan ini kita partisi yang pertama ini, kedua, dan yang ketiga ya. Nah, dilihat dari partisi ini kan ada beberapa bagian ya. Bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, bagian keempat, kelima, dan keenam ya. Jadi nanti kita punya matriks partisi gini ya, seperti ini. A11, A12, A13, A21, A22, dan A23 ya. Jadi kalau kita partisi, ternyata partisinya jadi ukuran matriksnya itu 2 kali 3 kalau kita perhatikan ini ya. Ini hasil matriks partisinya jadi matriks 2 kali 3. Tapi kalau misalnya kita pecah setiap partisi, nanti hasilnya tetap matriks 3 kali 6 ya. Nah, di sini A11 ini ada yang ini ya, A11, A21. Terus A12 berarti yang ini A12. Nah, kemudian sampai A23 ini ya. Nanti kalau bisa kita perhatikan ini ya. Nah, ini ada matriks partisi. Nah, misalkan kita contoh ya. Kita punya matriks A ya. Ukurannya 3 kali 3. Nah, ini kita partisi seperti ini ya. Kita partisi seperti ini. Nah, dari sini kita dapat ukurannya menjadi 2 kali 2 dengan A11 ini ya. A11, A12, A13, dan A22. Ini A21, ini A22. Nah, kemudian kita punya matriks B yang ukurannya 3 kali 2 ya. Dipartisi di bagian sininya. Ya. Sehingga kita punya B1 dan B2 ya. Ini B1, ini B2-nya. Nah, kemudian ini kita kali ya. Ini kita kalikan misalkan A kali B ya. A yang partisinya 2 kali 2 ya. Dengan B yang partisinya 2 kali 1. Ini kan kalau sesuai kaidah perkalian matriks, ini udah bisa ya. 2 kali 2 dan 2 kali 1 ini kita kalikan. Ya, ini kan bisa, ini karena ini sama. Ini kan bisa dikalikan ya. Nah,
Yang mana ini perkaliannya sama saja seperti perkalian matriks ya. A11 dikali B1, A12 kali B2. Nah, A21 kali B1, A22 kali B2 ya. Nanti hasil perkalian seperti ini. Nanti 3 kita kalikan saja misalkan ya. A11 sama AB1 ya. Berarti A11 ini ya. B1 ini ya. Nanti kita kalikan, nanti hasilnya dapat ini. 11, 37, 16, 44. Kemudian A12, B2 ya. Ini A12, yang ini B2. Ini kita kalikan, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian A21, B1 ya. Nah, ini A21 dan ini B1 dikalikan hasilnya seperti ini ya. Nah, kemudian A22 dikali B2, A22 4 dikali B2, vektor 3 dan 2, kalau bisa dikalikan hasilnya ini ya. 12 sama 8. Nah, kemudian hasil kali ini kita susun lagi ya. A11B1, A12B2, A21B1, A22B2 ini ya. Hasil yang ini kita letakkan sesuai sama ininya ya. Jadi A11B1 tambah A12B2 berarti ini ya. Nah, ini ditambahkan ya, nanti hasilnya ini ya. 14, 39, 22 dan 48. Nah, kemudian untuk bagian bawahnya A12 A21B1 dan A22B2 ini ya, berarti 1662 ditambah dengan 128. Nanti hasilnya seperti ini ya. Ini juga ditambah. Nanti hasilnya seperti ini ya. Nah, sehingga nanti kita ketahui bahwa perkalian matriks A dan B hasilnya seperti ini ya. 14, 39, bla 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 sampai 2870. Ini ada hasil dari A kali B. Nah, ini kalau kita perhatikan ini cukup bisa membantu ya kalau misalnya untuk suatu perkalian matriks dipartisi juga boleh ya. Mau perkalian, mau penjumlahan atau pengulangan, yang penting ketika dikalikan memenuhi kaidah perkalian matriks, itu diperbolehkan ya kalau mau dipartisi terlebih dahulu. Nah, kemudian misalkan M ada matriks partisi ya, maka M disebut matriks partisi bujur sangkal jika yang pertama M-nya ini ada matriks bujur sangkal. Nah, yang kedua partisinya berbentuk bujur sangkal. Nah, dan partisi diagonalnya juga merupakan matriks yang bujur sangkal ya. Nah, sebagai contoh ini ya. Kita punya matriks A dan B. Nah, ini apakah matriks A sama B ini ada matriks partisi gitu ya, yang bujur sangkal. Kita perhatikannya matriks A. Ya. Katanya matriks A ini bukan merupakan matriks bujur sangkal ya, karena partisi diagonal kedua dan ketiga bukan merupakan bujur sangkal ya. Maksudnya partisi diagonal ya, ini kan kalau bisa kita bagi ya. Kalau kita sederhanakan ini 1 2 3 kali 3 ya. A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9 ya. Nah, yang pertama ini A-nya kan sudah bujur sangkal ya, memenuhi keduanya. Terus yang kedua partisinya bentuknya juga bujur sangkal ya. Yang ini M-nya, A-nya sudah bujur sangkal. Partisinya itu juga membentuk bujur sangkal ya. Yang tadinya ukurannya 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5. Nah, menjadi 3 kali 3. Ya. Nah, ini sudah bujur sangkal keduanya. Dan yang ketiga, partisi diagonalnya juga merupakan matriks bujur sangkal. Nah, berarti diagonal dari bujur sangkal ini. Ya. A1, A5 sama A9 di sini harus bujur sangkal. Nah, di A untuk bagian A5 sama A9 ya. A5 kan ukurannya 1 kali 2
Dan A9 ukurannya 2 kali 1 ya. Ini kan tidak wujud sangkar ya. Maka matriks A ya, matriks partisi A ini bukan merupakan matriks partisi wujud sangkar karena diagonal wujud sangkarnya tidak wujud sangkar. Nah, kemudian yang B ini berarti ukurannya 5 kali 5. Ini dipartisi menjadi berapa ya partisinya? Partisinya menjadi misalkan B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8 sama B9. Ya. Kalau diperhatikan ya, yang poin pertama memenuhi ya, B-nya sudah wujud sangkar, matrik partisinya juga wujud sangkar ya, ukurannya 3 kali 3. Dan diagonal matrik partisinya ya, B1, B5 sama B9 ya. Berarti kan ini ya. Ini B1, B5 sama B9. Nah, ini kan sudah wujud sangkar ya. Nah, karena memenuhi tiganya, maka matriks B ada matriks yang partisi wujud sangkar. Nah, kemudian ada namanya matriks diagonal partisi ya. Jika M ada matriks partisi wujud sangkar ya, sedemikian hingga partisi non diagonalnya ada 0 ya, maka M dikatakan sebagai matriks partisi diagonal atau diagonal partisi ya. Biasanya notasinya seperti ini. M diagonal A11, A22 sampai ANN ya. Nah, itu untuknya diagonal, yang ini untuk yang matriks segitiga atas partisi ya. Jika partisi yang berada di bawah diagonal utama adalah 0 ya. Kemudian matriks segitiga bawah partisi. Nah, jika partisi yang berada di atas diagonal utama adalah 0 ya. Nah, sebagai contoh ya, kita punya matriks A ya. Matriks A ini adalah matriks ukurannya 3 kali 3. Nah, ini apakah A ini matriks partisi diagonal, wujud sangkar atau diagonal, segitiga atas atau segitiga bawah ya. Nah, kalau kita perhatikan ya. Nah, ini ya, jika M ada matriks partisi wujud sangkar ya. Berarti kaidah 3 tadi ya. 3 ketentuan tadi ya, itu harus terpenuhi. Ya, akhirnya 3 ini harus terpenuhi ya, yang bagian ini 3 ini harus terpenuhi ya. Nah, kemudian kalau sudah 3 ini terpenuhi, nanti kita lihat non diagonal utamanya itu semuanya harus 0 ya. Berarti kalau kita kembali lagi ke sini, kalau kita punya A 3 kali 3, ini kita partisi, jadi A-nya itu kalau kita partisi seperti ini, A-nya jadi 2 kali 2 ya. Misalkan A1, yang ini berarti A2, yang ini 0 ya, ini karena 0 semua, dan ini A, misalkan A4 gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan ya, lihat bentuk A-nya ini kan bentuk segitiga atas ya. Matriks segitiga atas, nah, bentuk partisinya itu matriks segitiga atas, maka bisa kita katakan A ini ada matriks segitiga atas partisi. Nah, ini sudah memenuhi ketiga ketentuan tadi ya. A-nya udah 3 kali 3 wujud sangkar, terus partisinya juga 2 kali 2 wujud sangkar, dan diagonal partisinya ya ini juga sudah wujud sangkar. Maka sudah memenuhi matriks wujud sangkar. Tinggal kita lihat segitiga atas atau segitiga bawah atau diagonal. Nah, kemudian yang B, ini ukurannya 4 kali 4.
Ini kalau kita partisi, B-nya jadi B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, dan B9. Ya. Nah, ternyata ketika dipartisi ukurannya 3x3 ya. Ini sudah wujud sangkak dan partisi diagonalnya ya. B1, B5 sama B9 ya, ini ya. Nah, ini juga sudah wujud sangkak. Maka memenuhi ya matriks wujud sangkak, partisi wujud sangkak. Nah, kemudian kita perhatikan ya. Ternyata kalau kita perhatikan B2-nya ini 0, B3-nya 0, B4-nya 0. 0, 0, dan 0 ya. Sehingga matriks B ada matriks yang matriks segitiga bawah partisi. Nah, kemudian yang C ini kalau bisa kita perhatikan ya, sekilas ini adalah matriks diagonal partisi. Kemudian yang D, kalau kita perhatikan D ini begitu ya. Kalau kita perhatikan D ini bukan merupakan matriks segitiga atas atau segitiga bawah partisi, dan juga bukan partisi diagonal ya. Ini juga bukan diagonal partisi ya. Ya, karena di bawah atau di atas partisi diagonalnya ini tidak 0. Oke, tunggu satu lagi ya. Kemudian jika M ada matriks partisi segitiga atas atau segitiga atas partisi, segitiga bawah partisi, dan diagonal partisi, dengan partisi diagonalnya ini ya, A11, A12, dan ANN, maka determinan M ini adalah determinan A11 kali A12 bla 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 sampai dikalikan determinan ANN. Ini untuk determinan matriks partisi ya. Ini kalau kita perhatikan ini sama saja mencari determinan untuk yang segitiga atas, segitiga bawah, atau diagonal. Ini seperti mencari determinan ya, segitiga atas, segitiga bawah, atau segitiga atau matriks diagonal. Tapi ketentuannya kalau segitiga atas kan A11 dikalikan A22 dikalikan bla 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 sampai ANN. Yang bawah juga sama, yang diagonal juga sama ya. Kalau segitiga atas atau bawah atau diagonal yang bukan partisi, A11, A12 sampai ANN itu kan skalar ya, berupa angka. Tapi kalau matriks partisi ya, ini A11-nya, A22 sampai ANN ini bentuknya matriks wujud sangkak ya. Hanya ini agak mirip ya, tapi perbedaannya hanya di sini saja. Nah, sebagai contoh, ini soalnya masih sama ya. A, B, C dengan sebelumnya. Tadi A ini adalah partisi segitiga atas, yang B segitiga bawah, yang C-nya itu diagonal ya. Nah, sehingga untuk yang A, determinan A berarti determinan ini dikalikan determinan ini ya. Determinan A11 itu berarti berapa ini? 4 dikurang 6, negatif 2. Determinan A22, 6 ya, berarti 6. 2 kali 6 dapat 12. Ya. Nah, yang B, ini segitiga bawah, berarti ini ya yang B11, B22, dan B33. Nanti ini dikalikan, dicari determinannya ya. Selanjutnya dikali, nanti hasilnya dapat 162. Yang C
C1, C22, ya ini kalau dikalikan ya, nanti hasilnya dapat negatif 2. Ini ada hasil determinannya. A22, determinan A, determinan B, sama determinan C. Ini kalau dipakai partisi. Nah, kalau mau pakai hitung manual, itu juga akan sama hasilnya ya. Akan kalau misalnya determinan A kalau dicari manual, misalnya pakai apa itu namanya, lupa, ekspansi kofaktor atau reduksi baris ya, nanti dapat tetap hasilnya 12. Yang B juga sama, mau pakai ekspansi kofaktor ya, atau reduksi baris juga akan sama 162. Yang C juga akan sama ya. Dapatnya min 2 juga. Ini kalau mau pakai di partisi dulu atau mau langsung saja ya pakai ekspansi kofaktor atau reduksi baris ya. Ternyata kalau kita perhatikan ya, kalau dipakai partisi ini cukup memudahkan perhitungan ya. Yang awalnya A-nya ini ya, yang agak enak ide ya. Misalkan kita perhatikan yang B ya. Nah, kalau kita perhatikan B, ini kalau sebelum kita partisi, ini kan kalau kita perhatikan, kalau kita ngitung ngitung determinannya kan pasti kemungkinan kita pakai ya ekspansi kofaktor ya, karena banyak yang nol ya dalam satu baris ya, misalkan ekspansi kofaktor baris pertama gitu ya. Nah, nanti kan tinggal kita hitung min nolnya apa gitu. Ternyata kalau kita perhatikan pakai ekspansi kofaktor itu cukup memakan waktu ya. Makanya kalau kita, sehingga cara untuk menghitung determinan bisa kita carakan dengan partisi ya. Nah, berarti ini tinggal di partisi ya. Nanti di partisi ternyata bentuknya itu segitiga bawah. Maka tinggal cari determinannya pakai ketentuan segitiga bawah. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Bertanya Pak. Ya, silakan. Misalkan yang nomor B Pak, kita partisi jadi matriks partisi 2x2 Pak. Terus bisa dicari determinannya pakai yang AD kurang BC ya Pak. Oh, iya tahu. Ini kan B, kita partisi jadi B-nya 2x2 ya. Misalkan partisinya gini ya. Ukurannya sama ya. Akan 4 ukurannya sama, nanti dapat misalkan di sini B1, B2, B3 sama B4 ya. Nah, ini kan 2x2 kalau cari determinannya pakai AD min BC ya. Nah, ini juga boleh ya. Ini juga boleh. Ini juga boleh. Karena ukurannya sudah 2x2 dan di dia diagonal utama ya. B1 sama B4-nya di semua di semua partisinya itu harus bujur sangka semua. Untuk ketentuan 2x2 seperti itu. Ya. Jadi ini juga diperbolehkan pakai rumus AD min BC. Oke. Ya, bisa. Baru keinget saya. Ternyata bisa. Oke, Pak. Oke, ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan?
Kalau tidak ada, ini kita bisa lanjutin lagi ya. Saya tunggu. Nah, ini bukan ini ya, tunggu. Saya belum ingat. Kita hapus dulu. Maksudnya A min BC itu berarti determinan B1 dikalikan dengan determinan B4 dikurangi determinan B2 dikalikan dengan determinan B3 ya. Ini maksudnya A min BC itu ya. Tetap kita harus cari determinan ini dulu gitu ya, setiap partisinya. Determinan B1 dikalikan determinan B4 ya. Dikurangi determinan B2 dikalikan determinan B3. Nah, kemudian lanjut lagi ya. Ada namanya Kronecker product ya, atau perkalian Kronecker. Jika A ada matriks yang ukurannya M kali N, dan B adalah matriks yang ukurannya P kali Q, maka Kronecker product atau perkalian Kronecker A dan B ini nanti ukurannya seperti ini ya. M dikalikan P dikalikan N dikalikan Q. Nah, yang mana notasi perkalian Kronecker ini ya. A dikalikan dengan perkalian A Kronecker product atau perkalian Kronecker dengan B ya. Kronecker product ambangnya seperti ini ya. Ini kalau diperhatiin ambang kayak ambang expand ya. Ya, diingat-ingat seperti itu aja. Kronecker product berarti ambangnya kayak ambang expand gitu. Nah, yang mana Kronecker product itu punya ketentuan. Nah, setiap entry di A ya, A11 kita kalikan dengan matriks B ya. A itu kan berarti sampai M kali N ya. Berarti setiap entry di A, misalnya A11 kita kalikan dengan B. A12 kita kalikan dengan B ya. Sampai AMN kita kalikan dengan B ya. Nah, sehingga hasilnya itu nanti ukurannya seperti ini. Ya, nanti yang ini ya ukurannya M kalikan P dikalikan N dikalikan Q ya. Nah, misal kalau kita punya A-nya itu 3 kali 2, nah ini kita kalikan Kronecker product dengan B yang ukurannya 3 kali 3, ya nanti hasil Kronecker product-nya misalkan C ya. Ini hasilnya sama dengan 9 dikalikan 6. Ya, 9 ini dari M kali P berarti 3 kali 3, dan 6 ini ya, 6 ini dari N dikali P berarti 2 dikalikan 3. Maka nanti hasilnya dapat 9 kali 6 untuk ukuran matriks C-nya ya. Ternyata kalau kita perhatikan Kronecker product itu mengubah itu ya. Hasil kalinya itu tidak berdasarkan perkalian matriks ya. Kan kalau perkalian matriks A dikalikan B, misalkan 3 kali 3 sama 2 kali 3, jadi kan nggak bisa dikali ya. Kalau perkalian matriks pada umumnya ini tidak bisa dikali karena ininya berbeda ya. Nah, tapi kalau Kronecker product ininya mau sama atau beda itu bisa dikali ya. Nah, dan hasilnya itu berarti hasil dari Kronecker product-nya ukurannya lebih tambah besar ya. Yang A-nya 3 kali 2, B-nya 3 kali 3, nanti hasilnya dapat 9 kali 6 ya. Tapi kan kalau matriks perkalian matriks pada biasanya misalkan A-nya 3 kali 3, B-nya 3 kali 3, kita dapat C-nya ukurannya juga akan sama 3 kali 3 ya. Nah, tapi kalau di Kronecker product nanti ukurannya juga berubah. Ukurannya lebih tambah besar ya. Sebagai contoh,
kita punya matriks A. Ya, ini kalau kita perhatikan ukurannya 2 dikalikan 3. Kita punya matriks B. Ya, kita punya matriks B ukurannya berapa ini? 2 kali 2. Nah, sehingga kalau kita ingin mencari perkalian Kronecker ya, A dengan B, ya. Ini kalau bisa kita perhatikan, ini ukurannya berarti 4 dikalikan 6. Ya. 4 itu berarti 2 kali 2. 6 itu 3 dikalikan 2. Ya. Dapat ukurannya 4 kali 6. Ya. Dan dengan ketentuan, setiap entry di A, ya, 1 kita kalikan dengan B, 2 kita kalikan dengan B, sampai 1 di sini ya, kita kalikan dengan B. Hasilnya seperti ini. B, 2B, 3B, 3B, 2B, dan B. Ya. Nah, nanti dapat hasil Kronecker produknya ini. Ya. Kalau kita perhatikan ini ya. Ini untuk B, 1B, 2B, 3B, 3B, 2B, dan 1B. Ya. Yang mana nanti hasil kalinya itu menjadi 4 kali 6. Nah, kemudian kalau kita balik gimana ya? B Kronecker produk dengan A ya. Apakah ukurannya sama apa enggak ya? Berarti ternyata barisnya tetap sama 4 ya. Dan kolomnya juga sama 6. Tapi di sini berarti 2A dikali di sini A karena dikalikan 1 ya. 2A dan 3A ya. Nah, ternyata kalau kita perhatikan ya, ini nanti dipecah gitu ya. Nanti tinggal dilanjutkan lagi. Nah, nanti hasil lanjutnya ini belum tentu sama ya. A Kronecker B dengan B Kronecker A itu belum tentu sama ya. Belum tentu sama. Nah, ada kemungkinan sama ya. Tinggal kita cari contohnya yang sesuai mana. Tapi kalau kita perhatikan contoh ini belum tentu sama. Ya. Makanya catatan A Kronecker B dan B Kronecker A ini belum tentu sama. Nah, kemudian kalau kita punya matriks B ya, ini ukurannya 2 kali 2. Nah, kalau kita kalikan Kronecker produk B dengan I2, berarti kan identitas ya, ukurannya 1, 0, 0, 1, ya. Nanti dapat bentuk hasil kawinnya seperti ini ya. B11, 0, B12, 0, bla 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 sampai B22. Ini perkalian Kronecker jika dikalikan dengan matriks identitas. Oke, sampai sini dulu untuk yang Kronecker. Adakah mau ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Misalkan A sama B itu, Pak, matriksnya bujur sangker, apa matriks Kronecker A, Kronecker B bisa sama dengan B Kronecker A, Pak? Tunggu ya, kita coba dulu ya, saya lupa. Ya, coba. Nah, sini aja deh yang hanya banyak. Misalkan A-nya makanya ya 1, 2, 5, 7, 3, 0, 3, 4, 9 ya. A Kronecker produk dengan B ya. Nanti min 1 dikalikan B, terus 2B, 5B, dan min 7B ya. Berarti ini
1, min 2, min 5, 7, min 2, 4, 10 sama min 14. Ini 5B, 0, min 15. Terus apa ya? 20 sama 45. Nah, kemudian 9 ya betul ya, 7B 0 21. Tunggu. Ini saya hitung ya. Tunggu tuh, saya hitung. Min B berarti 0, 3, min 4, min 9, 0, min 6, 8, 14, 0, min 15, 20, 45, 0, berapa itu? 7, min 21, 28 dengan 63 ya. Ini kalau A dengan B. Kalau B dengan A, berarti kita cari lahan lagi. B kroneker dengan A ya, berarti apa 0 ya, 0A min 3A 4A sama 9A. 9A ya. Yang ini 0, 0, 0, 0, min 3A. A itu 3, 6, min 15 dengan 2, 1. Ya, sampai sini aja ya. Ternyata beda ya. Enggak sama. Belum tentu sama ya. Ini dua baris pertama sama kita bandingin sama ini. Nah, kita bandingkan sama ini ternyata beda ya. Berarti hasil kalinya tetap belum tentu sama ya. Walaupun ukurannya sudah sama, tapi hasilnya belum tentu sama. Oke, ada lagi kah yang mau ditanyakan? Untuk perkalian kroneker? Kalau belum ada yang mau ditanya, kita lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan masuk matriks kebalikan nomor. Jika kita punya A ada matriks non singular, ya, nah, berarti ini A-nya invertible ya. A-nya invertible, maka solusi SPL X sama dengan B ada dan unik ya. Dengan solusinya ini. X sama dengan A inverse dikalikan B ya. Kalau A-nya invertible ya. Nah, jika A-nya tidak invertible ya, bisa kemungkinan tidak wujud sangka atau singular, maka solusinya bisa dicari dengan menggunakan matriks kebalikan umum. Ya. Ini jika A ada matriks singular, ya, berarti A-nya di sini kemungkinan ukurannya sama ya, N kalikan N, ya gitu ya. Atau bisa juga di sini nggak hanya singular ya, tidak wujud sangkal juga bisa.
Nah, di sini tidak bujur sangkar juga bisa ya. Yang penting tidak, yang penting apa? A-nya itu non singular ya gitu ya. Tidak non singular. Berarti singular atau tidak bujur sangkar. Maka matriks kebalikan umum ya dari A ya, yaitu biasanya notasinya seperti ini. A pangkat negatif. Ini matriks kebalikan umum atau disingkat aja ya. MKU ya. MKU-nya memenuhi kondisi berikut. Nah, ini yang pertama, A kali MKU dari A, ini simetris. MKU dari A dikalikan A, ini juga simetris. A dikalikan MKU A, dikalikan A, ini hasilnya A. Nah, dan MKU dari A dikalikan lagi MKU A juga hasilnya A ya. Nah, ini memenuhi kondisi 4 ini, maka bisa kita sebut sebagai matriks kebalikan umum ya. Nah, ini ada teoremanya ya. Jika matriks A ukurannya N dikalikan M, maka matriks kebalikan umum atau kalau di buku-buku ini G inverse gitu ya. Atau kalau di sini kita singkat aja ya, MKU gitu ya. Dari A, berarti A negatif, ini ukurannya N dikalikan M. Ya. Ini kalau ukurannya seperti ini. Tapi kalau ukurannya N dikalikan N, nah nanti MKU-nya juga akan tetap sama ya. N dikalikan M. Ya. Hanya untuk yang tidak bujur sangkar saja, tinggal dibalik saja gitu. Nah, kemudian jika A adalah matriks 0, ukurannya M dikalikan N, maka matriks kebalikan umum atau MKU dari A ya, ini juga matriks 0 yang ukurannya M dikalikan N. Nah, kemudian untuk setiap A ya terdapat MKU A ya yang memenuhi ya A dikali A inverse A MKU A dikalikan A akan sama dengan A, sehingga setiap persamaan matriks ini mempunyai matriks kebalikan umum ya. Dari poin ketiga ini, matriks itu ya, setiap matriks punya MKU ya. Ya, setiap matriks punya MKU. Di sini berarti matriksnya bisa apapun ya. Mau ukurannya bujur sangkar, tidak bujur sangkar, non singular, singular, diagonal, segitiga atas, segitiga bawah, matriks ortogonal, lagi tuh matriks simetris, itu pasti punya MKU ya. Nah, kemudian jika A ada matriks yang ukurannya N dikalikan N dan rank A-nya ini sama dengan N, maka MKU dari A ini adalah A inverse. Ya. Nah, maksud dari poin pertama ini, berarti yang ini kan berarti full rank ya. Full rank. Kalau full rank itu berarti ini invertible A-nya. Nah, kalau invertible A-nya berarti non singular. Ya. Nah, berarti kalau A-nya full rank atau invertible atau non singular, ya, ukuran A-nya N kali N, maka MKU dari A ini sama dengan A inverse. Ya. Nah, kemudian yang poin kedua, MKU A ditransposkan akan sama dengan A transpos MKU-nya. Poin ketiga, ya, MKU dari A di MKU-kan lagi, nanti hasilnya dapat
A ya. Kemudian yang keempat, rank A akan sama dengan rank MKU dari A. Ya. Poin kelima, A dikalikan MKU A di MKU kan lagi. Nanti hasilnya akan tetap A dikalikan MKU dari A. Yang poin ke-6, MKU dari A dikalikan A di MKU kan nanti hasilnya dapat MKU dari A dikalikan A ya. Capek aku. Tunggu dulu ya. Poin keberapa nih? Poin ke-7 ya. Jika P ada matrik ortogonal yang ukurannya M dikalikan M, Q ada matrik ortogonal yang ukurannya N dikalikan N, maka dan A-nya ini adalah matriks ukurannya M dikalikan N, maka MKU dari PAQ ini akan sama dengan Q transpose dikalikan MKU dari A dikalikan P transpose ya. Nah, di sini diperhatikan ya. Ini ada matrik ortogonal ya. Kan kalau matrik ortogonal kita tahu ya. P transpose ini sama dengan P inverse ya. Karena ini punya inverse, ini akan sama dengan MKU dari P. Ya, ini khusus untuk ortogonal ya. Sehingga PAQ ini dicari MKU, ini akan sama dengan MKU dari Q, MKU dari A, dan MKU dari P ya. Karena MKU dari Q itu sama dengan Q transpose dikalikan MKU dari A dikalikan P transpose. Nah, ini kalau Q dan P-nya ortogonal. Nah, kemudian jika A ada matrik simetris ya, A sama dengan A transpose, maka MKU dari A ini akan sama dengan MKU dari A ditransposkan. Nah, yang poin ke berapa nih? 8 ya? 7, 8, 9. Jika A ada matrik simetris ya, masih sama, maka A dikali A MKU dari A ini akan sama dengan MKU dari A dikalikan A. Ini kalau A-nya simetris. Yang terakhir, oh masih belum tahu. Yang terakhir, bukan yang terakhir ya maksudnya, yang ke-7, 8, 9, 10. Jika A matrik idempoten ya, A akan sama dengan A pangkat N atau A sama dengan A pangkat 2 gitu ya. Dan A-nya juga simetris, maka MKU dari A ini akan sama dengan A. Kemudian, jika D adalah matriks diagonal, yang diagonal utamanya minimal salah satu entry-nya ada yang 0, ya, maka MKU dari D adalah matriks kebalikan umum dari D-nya ya. Nah, dengan contohnya seperti ini ya. Kalau kita punya D-nya 3, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0 ya. Ini kan kalau kita perhatikan di diagonal utama minimal ada satu yang 0 ya. Ini 0. Nah, maka MKU dari D bentuknya seperti ini ya. Sepertiga 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, dan 0. Ini satu ini seharusnya satu persatu ya. Ini ada hasil MKU-nya.
Nah, kemudian ini ya untuk menentukan matriks kebalikan umum. Jika A ada ukurannya M dikalikan N, yang pertama, jika rank A-nya ini sama dengan M, maka MKU dari A rumusnya ini. Dan memenuhi ini ya. Kalau kita cari A dikalikan A MKU dari A, hasilnya matriks identitas. Nah, dari poin pertama ini kita perhatikan ini ya. Rank A-nya sama dengan M, berarti rank A-nya A ini sama dengan banyaknya baris ya. Banyak baris. Nah, maka rumus MKU-nya seperti ini. A transpos dikalikan A transpos inverse. Nah, kemudian jika rank A-nya yang kedua ya, rank A-nya sama dengan N, maka MKU dari A rumusnya ini. Dan memenuhi ini ya. MKU dari A dikalikan A sama dengan identitas. Nah, dari poin kedua ini ya. Rank A-nya sama dengan N, berarti rank A-nya ini sama dengan banyaknya baris, banyaknya kolom. Nah, maka rumus MKU-nya ini ya. Nah, sebagai contoh ya, tentukan matriks MKU dari A ya. A-nya ini ya, berarti 3 kali 1. Ya. A-nya 3 kali 1. Nanti ketika kita nyari rank-nya ini sama dengan 1 ya. Berarti ini sama dengan kolom. Kalau ini sama dengan kolom, berarti kita pakai rumus yang kedua tadi. Kita pakai rumus yang ini. Ya. Karena ini sama dengan kolom. Nah, berarti apa MKU dari A rumus ini ya. Nah, nanti kita pertama kita punya apa ya? Kita cari A transpos A ya. Berarti ini A transpos dikalikan A, ternyata hasilnya 14. Kalau kita cari inverse-nya, karena ini skalar ya, berarti inverse-nya berarti bikin pecahannya saja. Berarti dapat 14. Nanti tinggal masukin rumusnya MKU dari A. Ini berarti sama dengan 14 dikalikan A transpos. Ya. Nanti dapat MKU-nya itu hasil ini. 14 dikalikan dengan vektor baris 3, 2, dan 1. Nah, dari sini ya. Nanti kalau kita buktikan ini ya, kalau kita kalikan dengan A dikalikan A, MKU A dikalikan A, nanti hasilnya tetap A ya, 3, 2, 1. Nah, dan juga jadi mana ketentuan yang kedua ini ya. Ini ya. Apa? MKU A kalikan A sama dengan identitas. Berarti ini ya. Ini kalau kita kalikan nanti hasilnya dapat identitas. Ya. Ini adalah untuk mencari MKU ya. Kalau rank-nya itu sama dengan kolom. Nah, kemudian sekarang kita contoh yang lain ya. Tentukan MKU dari A. A-nya itu ukurannya 2 kali 3. Ya. Entry-nya itu 1, min 1, 2, 2, 3, 1. Nah, ini ketika kita ingin mencari rank dari A, ternyata rank-nya ini sama dengan 2. 2 ini menunjukkan garis ya. 2 di sini menunjukkan baris. Maka karena rank A-nya itu sama dengan banyaknya baris, kita pakai rumus yang itu, yang sesuai baris. Berarti pakai rumus yang ini, yang poin pertama ya. Rumus MKU-nya ini ya. Berarti
betul ya. Pertama kita cari dulu A dikalikan A transpose. Nanti dapat hasilnya ini ya. 61, 1, 14. Kemudian A dikalikan A transpose ini kita cari apa namanya ini? Apa inverse-nya ya? Nanti dapat inverse-nya ini. Kemudian nanti kita kalikan saja A transpose dikalikan inverse dari A transpose, nanti dapat hasilnya ini 1/83, 12/11, bla bla bla, 27 sama 4. Nah, kemudian kalau kita kalikan A dikalikan MKU A dikalikan A, ini sama dengan A ya, nanti bisa dibuktikan secara mandiri ya, sama dengan A, kemudian ini juga sama A dikalikan A inverse pasti A dikalikan MKU dari A, ini pasti dapat identitas. Ini adalah angka-angka mencari MKU ya. Kalau rank-nya itu berdasarkan baris atau kolom. Oh ya, izin lagi. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau tanyakan terkait ini? Apa MKU ini ya? Ini jangan sampai ketukar ya. Kalau yang baris berarti pakai yang ini, kalau yang kolom pakai yang ini. Tapi kalau yang nggak sesuai baris sama kolom, nanti kita akan bahas setelah ini. Selesai, tunggu dulu ya. Oke, adakah yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sebelum kita lanjut. Kalau kita perhatikan ya gimana? Yang matriks yang MKU diagonal Pak, itu kenapa bisa jadi seperti itu ya Pak? Nanti pakai ada rumusnya, tapi sebenarnya ada rumusnya ya. Ini kan sama aja untuk yang diagonal itu kan MKU-nya itu kan D inverse itu sama saja seperti
sama ketentuannya ya. Sama seperti inverse ya. Nah, sama seperti inverse. Nah, kalau inverse itu kan, kalau ini kan diagonal itu kan harus ada nilainya ya. Misalkan di sini 2, berarti kan di sini 1/2 ya. Ini kalau inverse, yang punya inverse ya. Nah, tapi kalau D-nya itu bukan invertible, karena tidak di sini 0 kan efeknya, karena di sini ada 0, D ini kan tidak invertible ya. Nah, karena ini kan tidak invertible, berarti kan D inverse-nya itu kan tidak ada ya. Tapi MKU-nya itu ada. Ini pasti ada. Nah, MKU dari D ini, kalau D-nya itu diagonal, kita pakai ketentuan seperti matriks inverse ya. Berarti diagonalnya saja kita bikin pecahan. Ya, seperti itu. Kalau dicari manual juga akan tetap sama. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oh ya, sama-sama. Ya, nah, kalau kita perhatikan ya MKU itu ya, ya setiap matriks itu punya MKU ya. Ya, setiap matriks itu punya MKU, tapi belum tentu punya inverse ya. Nah, karena kalau inverse itu kan harus ada kondisinya ya. Yang pertama, kondisinya itu pasti harus non singular, itu udah pasti punya inverse. Tapi kalau di MKU ini tidak ada kondisi tertentu, semua matriks pasti punya MKU ya. Maka dari itu MKU ini ya alternatif seperti inverse ya, karena kan kalau inverse kan A dikalikan A inverse, ini kan pasti identitas ya, atau A inverse kalikan A, ini kan pasti A. Nah, MKU itu bermula dari sini ya. Kita cari sesuatu matriks ya, yang misalnya kita kalikan itu hasilnya tetap matriks gitu. Misalkan kita cari matriks A, nah, A ini tidak invertible ya, misalkan gitu ya. A inverse-nya ini tidak ada gitu, tidak ada. Nah, tapi ada kemungkinan hasil suatu kali A dikalikan sesuatu gitu ya, dikalikan A, ini pasti dapat A. Ini ada kemungkinannya. Sesuatu yang ini ya, yang kosong ini biasanya disebut dengan MKU ya. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Chat ya. Kalau belum ada, kita lanjut ya. Ya. Yang tadi itu kalau rank-nya itu sesuai dengan baris atau kolom. Nah, ini ada lagi metode, namanya metode Penrose ya. Nah, metode Penrose ini untuk yang rank-nya itu tidak sama dengan baris atau tidak sama dengan kolom. Ya. Yang pertama, misalkan A adalah matriks ukurannya M dikalikan N, ini matriks A. Nah, yang mana rank A-nya ini ya sama dengan F ya. Berarti kan tidak sama dengan baris sama tidak sama dengan kolom ya. Maka matriks kebalikan umum dari A bisa pakai rumus ini atau bisa pakai rumus ini ya. Nah, ini yang pertama gitu ya, ini yang kedua. Nanti yang pertama sama yang kedua ada ketentuannya ya. Tapi ada dua rumus ya, mau yang pakai rumus yang pertama atau mau pakai rumus yang kedua. Nah, angka-angkanya
Yang pertama, hitunglah rank A-nya ya. Misalkan rank A-nya akan sama dengan R. Yang kedua, hitung B ya, yang sama dengan A dikali A transpose. Atau hitung B-nya sama dengan A transpose dikalikan A. Ini pilih salah satu saja ya, nggak harus keduanya. Nah, kemudian kita misalkan C1 sama dengan identitas B ya. Maksudnya ini berarti identitas matriks identitas yang ukurannya ya sama dengan B. B ya. Kalau B-nya ukurannya 3x3, maka nanti C1 juga ukurannya 3x3 ya. Ngikutin saja ya sama yang B. Nah, kemudian yang poin keempat, untuk C1, ini kan C1 udah ya, berarti untuk C1, C2, C3, dan seterusnya, ini ada rumusnya. Ya. Berarti C1I ini akan sama dengan 1 dibagikan I dikali tes dari CIB dikalikan identitas dikurangi dengan matriks CIB. Untuk I-nya dari 1, 2, sampai R-1. Ya. Berarti kalau kita perhatikan ya, kalau rank-nya ini sama dengan 3, maka kita cukup mencari C1 sama C2 ya. C2 sama C3 ya, berarti sampai C3. C2 sama C3 ya. Nanti kita cari C2 sampai C3 karena rank-nya sampai 3. Nah, kemudian sudah dapat nih C1, C2 sampai dapat C3-nya ya, atau C pangkat L-nya sudah dapat. Nah, baru kita cari ya. Kalau kita B-nya pakai rumus ini, maka MKU dari A pakai rumus ini. Ya. A inverse akan sama dengan apa? Ini ya rumusnya ya. Kok A inverse sih? MKU dari A. Rumusnya ini kalau pakai B-nya A dikalikan A transpose. Nah, atau kalau kita pakai B-nya ini A transpose dikalikan A, nah, MKU dari A rumusnya ini. Ya. Nah, nanti kemudian selanjutnya yang terakhir tinggal kita kalikan A dikalikan A dikalikan dengan MKU dari A dikalikan A akan sama dengan A. Ini harus terpenuhi ya. Kalau ini tidak terpenuhi maka kemungkinan salah di perhitungan ya. Mungkin ada yang kurang teliti gitu ya. Tapi biasanya terpenuhi sih kalau perhitungannya sudah benar. Nah, yang poin ke-6 itu pasti terpenuhi ya. Nah, sebagai contoh, ini untuk yang contohnya ya, MKU dari A. Kita punya matriks A ukurannya 3x3. Entry-nya ini ya, 1 min 1 1, 1 3 min 1, 2 min 2 2. Nah, kemudian dari A ini ternyata kita dapat rank-nya itu sama dengan 2. Ya. Maka nanti kita cari C-nya itu sampai 2 ya, C2. Kemudian kita cari B, B-nya di sini pakai A transpose A ya. Nanti dapat A transpose A-nya seperti ini. Dikalikan dengan terusnya kita bikin C1. C1 itu ada matriks identitas yang ukurannya sama dengan B. Karena B ukurannya 3x3, maka identitasnya juga ukurannya 3x3. Kemudian C1 dikalikan B, ya dapat ini ya, tetap sama ya, karena C1 identitas. Terus selanjutnya kita cari tes dari C1B. Nanti di sini dapat 26 ya, tes C1B-nya. Nah, kemudian sudah dapat C1B, kita cari C2 ya. C2 itu sama aja CI tambah 1 atau C11 ya. I-nya kita pakai 1 ya. Berarti tes C1B dikalikan 1 dibagi 1
dikalikan identitas, kita kurangi dengan matriks C1B ya. Nanti dapat C2B-nya ini. C2-nya ini ya. Nah, kemudian kita kalikan lagi C2 dikalikan B, dapat ini ya. Ini adalah matriks C2B-nya. Selanjutnya kita cari tes C2B. Dapat hasilnya 240. Karena tadi rank-nya sama dengan 2, maka kita cukup mencari C-nya sama dengan 2 saja. Kemudian MKU dari A, karena kita pakai A transpose A ya. Kita pakai A transpose A ya. Maka MKU dari A rumusnya ini ya. Ini MKU dari A rumusnya ini. Nanti tinggal kita masukkan L-nya 2, CL-nya ini ya. A transpose-nya ini. Tes C2B ya 240 ya. Nanti dihitung dapat MKU dari A ini ya. 2/240 dikalikan dengan matriks 14, 38, 12 sampai 4016. Ini ada MKU-nya ya. Hingga kita buktikan apakah A yang kita punya ini ya. Ini apakah MKU apa bukan? Buktikan pakai cara ini. A dikalikan MKU dari A ya yang kita punya dikalikan A, nanti ternyata dihitung hasilnya sama dengan A ya, maka terbukti ini adalah MKU-nya ya dari matriks A. Nah, kemudian contoh yang lain. Carilah matriks kebalikan umum dari A ya. A-nya ini ukurannya berapa ini? 3 kali 2. 2 kali 3 ya. Oh iya betul. Ini bisa gimana ya? A-nya ini ya, ternyata dicari rank A-nya sama dengan 2. Berarti kan ini kan sama dengan baris ya. Ini sama dengan baris. Tadi kan kalau MKU rank-nya sama dengan baris kan ada rumusnya tertentu ya. Coba kita pakai rumus yang Penrose ini berdasarkan rank A-nya itu sama dengan baris, tapi kita pakai rumus Penrose. Nah, kemudian kita cari B. B-nya ini ya kita pakai AA transpose, dapat B-nya ini C1-nya, identitas yang ukurannya sama dengan B. Kemudian kita cari C2, C2 itu sama dengan identitas ya, dikalikan dengan tes C1B, nah, dikurangi dengan matriks C1B. Nanti dapat C2-nya ini. Kemudian kita cari C2B, hasilnya seperti ini. Sudah dapat C2B-nya. Selanjutnya kita pakai rumus yang berdasarkan B-nya itu A dikali A transpose ya. Ini rumusnya ya. Nah, nanti dihitung ini 2 ya. Karena W-nya 2. Tes C2B 250, ini A transpose, ini dikalikan dengan C2. Nanti dihitung dapat pangkat negatif ya. Ini ya, atau bisa kita sederhanakan seperti ini. Nah, selanjutnya ketika kita kalikan A dikali A pangkat negatif dikalikan A, ini dapat A. Nah, sehingga ini ya, atau ini ya, ini ada MKU. Dari sini ya ternyata metode Penrose ini ya, dari contoh sini, contoh yang kita punya ini, ternyata metode Penrose itu bisa digunakan untuk semua kondisi ya. Mau rank-nya sama dengan kolom, atau rank-nya sama dengan baris, atau rank-nya tidak sama dengan baris atau kolom, itu MKU-nya bisa dicari dengan metode Penrose ini. Tapi kalau metode sebelumnya ya itu harus sesuai baris atau sesuai kolom.
kemudian ini ya, kita punya matriks A ukurannya 4x3. Selanjutnya ini kita cari rank-nya, ternyata rank-nya sama dengan 3. Berarti ini sama dengan kolom ya. Berarti karena ini sama dengan kolom, bisa kita pakai rumus sebelumnya atau kita bisa pakai Penrose. Sini kita pakai metode Penrose ya. Yang pertama kita cari B, kita pakai A transpos A. Dapat B-nya ini. Nah, kemudian kita cari C1. C1 ini ya identitas yang ukurannya sama dengan B. Karena B-nya 3x3, maka C1-nya juga 3x3. Kemudian kita kalikan C1 kali B. Ini akan tetap sama ya sama B, karena C1-nya identitas. Nah, kemudian kita cari, sudah dapat C1B, kita cari tes C1B. Dapat 9, 12. Kemudian kita cari C2. Berarti C2, C1 tambah 1 ya. Berarti C2 itu sama dengan tes C1B. Yang dikalikan 1 dibagi 1, dikalikan apa? Identitas yang B ya. Identitas B yang ukurannya sama dengan B gitu maksudnya. Dikurangi dengan matriks C1B. Nanti hasilnya dapat seperti ini C2B ya. Nah, sudah dapat C2, kita kali C2B dapat seperti ini. Kemudian kita cari tes C2B dapat 188. Nah, kemudian karena rank-nya sampai 3 ya, maka kita cari C-nya juga sampai 3. Kita dapat C2. Selanjutnya kita dapat cari C3. Ini C3 ya, Sos ya. Ini C3, berarti sama dengan tes C2B dikalikan 1/2 dikalikan identitas B ya. Identitas B berarti itu ya ukurannya yang sama dengan B maksudnya gitu. Dikurangi C2B. Nanti dapat C3-nya seperti ini. Kemudian C3 kita kalikan B, nanti hasilnya seperti ini. Ya, ini C3B-nya. Kemudian kita cari tes C3B, dapat 225. Sudah dapat tes C3B, baru kita masuk ke rumus MKU-nya. Ya, rumusnya ini. Ya, ini karena kita pakai yang A transpos A ya. Nanti ketika dihitung dapatnya hasilnya seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita buktikan apakah yang kita peroleh ini ya A pangkat negatif itu memenuhi ini apa enggak gitu. Ternyata ketika kita hitung memenuhi ya, memenuhi ini. Sehingga ini ada MKU dari A. Apa? Bukan salah ini ya. MKU dari A. Nah, masih ada lagi ya sih? Oh ya, dikit aja. Oke, tanya dulu deh. Ada yang mau ditanyakan? Untuk ini ya, MKU menggunakan metode Penrose. Adakah yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut lagi? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau misalkan dari matriks misalkan A, kemudian apakah MKU-nya ada hubungannya dengan kalau matriksnya di pangkat N, Pak? Oh, ya, ngerti. Kan kalau inverse itu gini ya. Berarti kan kalau di pangkat N, ini untuk yang inverse ya. Ini kalau inverse memenuhi ini. Nah, tapi kalau MKU ini setahu saya belum tentu memenuhi ya. Tapi ada kondisi yang memenuhi, tergantung dari matriksnya. Tapi kalau MKU tunggu ya, adakah ini ya? Tunggu, ada contoh ini nggak? Saya lupa. Kita lihat.
Oh ya, ada nih, ada memenuhi ya. Memenuhi ternyata ada. Gimana? Oh, baik, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. ya sama-sama. Ada lagi kah yang mau ditanyakan? Ada lagi kah? Kalau belum ada, kita lanjut lagi ya. Ini ada teorema ya. Jika C ada skala letak 0, maka CA MKU-nya ini akan sama dengan 1/C dikali MKU dari A. Kemudian yang kedua, jika A1, A2 sampai AT ini adalah jumlah matriks yang kalau bisa kita jumlahkan dapat A, maka untuk AI dikalikan AJ transpose ini akan sama dengan 0 atau kebalikannya. AI transpose dikalikan AJ ini juga akan sama dengan 0 untuk setiap I dan J-nya 1 sampai T ya. Mau apa? Mau kita maksudnya ini kalau memenuhi ini ya, memenuhi kedua ini, maka nanti A1 MKU-nya, A2 MKU-nya sampai AT MKU-nya ini kalau kita jumlahkan hasilnya dapat MKU dari A. Jika A adalah sebuah matriks yang ukurannya M kalikan N dan K adalah matriks non singular yang ukurannya M dikalikan M, terbalik ya, A-nya M kali N berarti K-nya bukan M kali M ya, N kali N. Dan B ini adalah hasil kali A dikalikan K, maka B dikalikan MKU dari B akan sama dengan A dikalikan MKU dari A. Kemudian yang 4, jika A ini ada hasil kali kronika B dengan C, maka MKU dari A ini juga merupakan hasil kali kronika B dengan MKU B dengan MKU C. Dan MKU A dikalikan A ini akan sama dengan MKU B dikalikan kronika MKU C dan A MKU dari A ini akan sama dengan B dikalikan MKU dari B dikalikan kronikanya dengan matriks C dikalikan dengan MKU dari C. Yang keempat, yang kelima, jika A ada matriks diagonal ya, partisi diagonal maksudnya, maka MKU dari A ini juga matriks partisi diagonal, tapi diagonal utamanya ini ada MKU-nya ya, MKU dari B dan MKU dari C ya. Kemudian ini MKU dari A dikalikan A hasilnya seperti ini, dan A dikalikan MKU dari A hasilnya seperti ini. Nah, yang ke-7, jika A ada matriks ukurannya M dikalikan N dan entry-entry-nya bernilai 1 ya, berarti matriks A gitu ya maksudnya. Ini matriks satu-satu gitu ya, isinya satu semua gitu. Maka MKU dari A ini akan sama dengan 1 dibagi M dikalikan N ya, dikalikan matriks A transpose. Yang ke-7, jika A dikalikan A transpose akan sama dengan A transpose dikalikan A, maka MKU dari A dikalikan A akan sama dengan A dikali MKU dari A, dan A pangkat N di MKU kan akan sama dengan MKU dari A dipangkatkan N untuk setiap N bilangan bulat ya. Yang poin ke-8,
MKU dari A akan sama dengan A transpose jika dan hanya jika A transpose A adalah matriks yang idempoten. Ini adalah yang paling ke-8. Ini ada itu ya, latihan mandiri ya. Nah, ini ada 6 soal. Oh iya, info ya. Minggu depan kita kuis ya. Materinya pertemuan ke-13. Jadi materi hari ini ya, untuk minggu depan kuisnya. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, untuk yang syarat dari daftar hadir ya, kerjakan ini aja ya. Ini untuk yang NIM ganjil, ini untuk yang NIM genap. Nanti kalau sudah bisa di-upload di Google Classroom dan bisa langsung izin ya meninggalkan sini. Oke, sampai sini dulu. Adakah yang mau ditanyakan terkait mencari MKU? Saya Pak, Saya silakan Sultan. di slide 28 Pak. Sebelum masuk ke metode penerus, Ya. Tunggu ya, tunggu yang mana? Yang ini ya. nah yang itu Pak, Yang ini. selanjutnya Yang ini. ya bagian yang 12, 11, 17, 19 itu dari mana ya Pak? Ini. Iya, yang itu. Yang ini ya. Iya. Ini hasil kali ini. Hasil kali ini ya. Ini kan baru Iya. gimana? Dikeluarkan Ya, 1/8. saya 1/3-nya kan sudah dikeluarkan. Gimana? Atau mau digabung di sini ya, 1/3 ini dimasukin ke sini juga boleh. Nanti tinggal dikalikan atas plus di sebelah kiri. Itu juga sama aja. Nanti hasilnya juga sama dengan ini ya. Baik. Ya, sama-sama. Ini kenapa dikeluarin? Supaya ngitungnya mudah gitu kemarin saya. Ada lagi kah? Kalau Bapak izin bertanya, Pak. ya, silakan. Mau memastikan tadi materi kuis berarti materi yang ini ya, Pak? Ya, Materi pertemuan 12. pertemuan ini ya, pertemuan ini ya. Itu salah berarti ya. Ya, makasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Materinya hari ini ya, bukan untuk pertemuan ke-13. Materi pertemuan 12 ya. Dan 13. Ini yang pertama ya. Yang mau ganjil atau genap, pertama cari P-nya terlebih dahulu ya. P-nya berapa? Cari poin ya, dari nomor 1 sampai nomor 3 cari W-nya dulu. Nanti W-nya dapat berapa, baru kita pakai metode apa.